Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Setiap orang tentu punya masa lalu. Setiap orang tentu punya orang tua atau orang yang mendidik, yang selalu memberikan nasihat dan arahan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya masih ingat nasihat-nasihat orang tua saya di waktu dulu. Sewaktu saya mau pergi merantau, mungkin saja cerita ini ada hikmahnya untuk saya ceritakan lagi. Saya sampaikan, sebelum kita mati, atau sebelum kamu mati, ajal datang menjemputmu tiba-tiba. Lalu kamu mati, siapa yang tahu kapan kita mati? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum ini terjadi, semoga cerita ini ada hikmahnya untuk kamu dengar, dan untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semoga ada manfaatnya. Sesama, atau seorang muslim, beragama Islam, tentu kita, dalam menjalani kehidupan, menjalani apapun kita lebih mengutamakan aturan Islam, yang bisa membedakan halal haram, apa yang kita makan, dan yang tahu mana yang hak, dan yang batil. Kita harus paham. Hidup dalam Islam, mati pun dalam beriman, hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Dan berjuang sebagai seorang muslim, saya pernah dinasehati almarhum orang tua saya. Apa nasihat orang tua kita sama, atau kamu sudah lupa? Simak ini baik-baik lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ayah saya pernah berpesan, jangan lupa sholat dimanapun kamu berada, karena itu perintah Tuhan. Dan juga, banyak pesan-pesan, cara kita hidup di perantauan, dan cara kita bergaul mencari teman di perantauan, dan masih banyak nasihat-nasihat yang disampaikan. Saya masih ingat. Apa pesan ayah kita sama? Apa ayahmu tak pernah berpesan ini sama kamu dulu? Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sebelum kita mati, alangkah baiknya kita introspeksi diri kita sendiri untuk mengingat yang ilahi. Jika itu tak kamu lakukan, sulit dan susah bagimu untuk menggapai harapan dan impian, cita-citamu bisa kandas. Perintah Tuhan tak kamu lakukan, sia-sia kau punya harapan. Hidup tanpa keimanan, takkan ada keberkahan. Selalu merasa dalam kekurangan, malah kita akan selalu dalam kehausan yang tak berujung. Tamak dan serakah, akan tersiksalah di dunia, dan mati dalam kemusyrikan, masuk neraka jahanam. Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Jangankan perintah Tuhan kamu lupakan, perintah Bapamu saja tidak kamu lakukan. Pasti bisa marah-marah orang tua kita kan? Kamu masih ingat orang tuamu marah ke kamu? Saya kecewa dan bisa marah sama kamu, anak tak berguna. Saya masih ingat nasihat orang tua saya. Apa kita sama nasihat orang tua kita? Semoga cerita ini ada hikmahnya untuk kamu dengar, dan untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semoga ada manfaatnya. Sahabat channel Lubuak Carito, apa kamu orang yang tak sia-sia punya harapan dan selalu taat menjalankan ibadah? Jika nasihat orang tua kita sama, ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sebelum kita mati, atau apa harapan dan cita-cita kita sudah seperti yang diharapkan? Apa kamu memang benar-benar tak lupa dengan perintah Tuhan? Sahabat channel Lubuak Carito, setiap orang tentu punya masa lalu. Setiap orang tentu punya orang tua atau orang yang mendidik, yang selalu memberikan nasihat. Lalu orang tua saya pernah juga berpesan, saya masih ingat. Buyung, kamu orang Minang, jangan lupa diri. Kamu hidup di rantau, jauh dari orang tuamu. Jadilah orang baik, carilah teman orang baik,
tak perlu orang pintar, orang bersekolah tinggi, atau orang priai, atau orang kaya, karena orang pintar dan orang kaya belum tentu orang baik. Carilah teman menangis, artinya orang yang tahu dengan kesusahanmu, yang bisa saling bantu-membantu. Ya, kalau saat ini, sebagian seperti kita mah YouTube, saling tonton minonton. Jadi sanak saudara, jangan kau cari teman tertawa, artinya, takkan pernah kau bahagia sama orang yang tak tahu susahnya kita. Meski kita bersama dalam canda tawa, mereka takkan tahu bagaimana kehidupan kita. Kau harus bisa membedakan, meski semua harus kita hormati, setiap orang yang kita jumpai. Kita perlu bertegur sapa, sambil mencari rasa-rasa orang baik, rasa-rasa seiman sekeyakinan, rasa-rasa seia, sekata. Kita harus bisa memilah orang baik dan orang pintar. Ini sangat susah dan sulit jika kita tak mengerti hidup di perantauan, apalagi dengan orang kaya. Ini jauh lebih sulit untuk kita pahami dia orang baik. Namun ada yang perlu kita pahami, tanamkan dalam hati. Jangan pernah berutang budi, jangan terlalu suka untuk diberi, tapi belajarlah kita yang memberi dengan keikhlasan. Budi baik kan selalu dikenang, tak jarang menekan hati, makan hati bertulang jantung. Jika tidak terpaksa, jangan pernah kau lakukan. Artinya seringkali kita berutang budi, kadang sering jadi upatan. Kita bisa bermusuhan, kalau tak mampu menyamai pamrih. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Tak semua orang yang bisa memberi dengan seikhlas hati. Suatu saat akan ada pamrih. Ini yang perlu kita hati-hati hidup di perantauan, memilah rasa-rasa setiap orang yang kita jumpa. Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Apa pesan ayah kita sama? Atau ayahmu tak pernah berpesan apa-apa? Sehingga kamu tak tahu berteman sama siapa. Apa kamu telah hancur oleh temanmu? Atau barangkali kamu suka berhutang budi, setiap kebaikan orang kamu anggap itu malaikat, padahal buaya darat atau tante girang, dan sekarang kamu harus terpaksa membayar tanpa peduli rasa-rasa, makan hati bertulang jantung. Budi baik kan dikenang, tak semua orang baik suka memberi tulus lillah, karena Allah tak semua orang seperti itu, bahkan ada pamrih. Karena itulah kita perlu tahu rasa-rasa terhadap sesama. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sahabat channel Lubuak Carito, setiap orang tentu punya masa lalu, setiap orang tentu punya orang tua atau orang yang mendidik, yang selalu memberikan nasihat dan arahan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sahabat channel Lubuak Carito, lalu orang tua saya pernah juga berpesan, saya masih ingat. Anakku, jangan pernah kau patah hati dan sakit hati jika seseorang membencimu. Minasehatimu, ketahuilah, cacian dan makian untuk kita, itu tak lain nasihat batin untuk kita renungkan. Jadi petunjuk untuk kita, agar jadi orang yang lebih baik lagi. Cacian dan makian tak lain nasihat alam, untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Apa pesan ayah kita sama? Dan jangan kamu berbangga hati, jika kamu disanjung, jika kamu diagungkan, dimuliakan, karena pujian dan sanjungan bisa membunuhmu, bisa yang menghancurkanmu. Kamu bisa lupa diri, kamu bisa tak tahu diri, kamu bisa tak nyadar diri. Kita bukanlah topeng monyet yang selalu disanjung dengan permainannya. Kita manusia, belajarlah memahami, bisa membedakan hal yang patut dan sewajarnya, selayaknya. Ketahuilah, jika sering disanjung-sanjung dan diagungkan, ini tak lain awal hukuman dari hukum alam. Kita manusia harus paham dengan akibat dan penyebab segala sesuatunya. Ini yang perlu kau renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Dan aku juga masih ingat pesan ayahku. Kamu pergi merantau,
mencari kehidupan yang lebih baik, merubah nasib agar lebih baik. Saya tak meminta kamu jadi orang kaya dan membalas segala jasa, kasih sayang, aku orang tua yang telah membesarkanmu. Meski ini sekedar harapan untuk penyemangat berjuang hidup di perantauan, namun ayahku tak pernah meminta. Ayahku berpesan jaga kesehatan dan pergaulan, dan jangan lupa ke Tuhan kita sebagai orang Islam. Nasihat yang sederhana, namun dalam arti dan maknanya, saya tak perlu harus memaksakan dengan segala cara untuk mencari kekayaan dan kesuksesan, namun cukuplah dengan menjaga kesehatan dan pergaulan. Apa pesan ayah kita sama? Apa ayahmu tak pernah berpesan ini sama kamu dulu? Apa nasihat orang tuamu? Meminta kamu jadi orang kaya, harus kaya, tak peduli uang halal haram. Apa nasihat orang tua kita sama? Apa kamu telah memaksakan mencari kesuksesan, tak kenal hasil halal haram? Apa tak ada keberkahan? Kamu sudah tak peduli dengan kesehatan, yang selalu sibuk mencari-cari kekayaan, dengan banyak menimbulkan permasalahan dan kehancuran. Apa nasihat orang tua kita sama? Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Nah, seperti itulah sahabat channel Lubuak Carito. Dapat kita ambil hikmahnya, pesan-pesan terbaik orang tua, meski ini pesan-pesan yang sudah lumrah di setiap orang tua terhadap anak-anaknya, namun sekedar mengingat untuk kita renungkan berulang-ulang. Ini sangatlah bermanfaat untuk kita hidup di perantauan maupun di mana saja. Jangan kita mengabaikan nasihat yang sudah lumrah bagi setiap orang tua. Semoga ada hikmahnya untuk kita semua. Nah, bagaimana menurutmu, sahabat channel Lubuak Carito? Sampaikan pendapatmu, silahkan berkomentar. Salam kompak selalu, tunggu cerita terbarunya. Jangan lupa like, komen dan share. Untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih bagi yang sudah mampir.